Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita dapat berkumpul kembali. Dan di sini kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengembangkan keterampilan 4C dalam pembelajaran PAI. 4C di sini yaitu ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Jadi ada 4 itu ya teman-teman ya. 4C di sini itu artinya ada 4 itu, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nizam Resnandia, yang kedua ada Falramzi Adrian, saya sendiri, lalu Wishahludin Azhar Mandat, Reza Mawardani, Abian Sundullah, Ananda Ayuning Tias, dan juga Adil Paramarta Pangestu. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian 4C. Keterampilan 4C adalah bekal penting abad 21 yang perlu dimiliki oleh setiap siswa. 4 keterampilan itu mencakup berpikir kritis, berkreasi, bekerja sama, dan berkomunikasi. Dalam pembelajaran PAI, keempatnya bisa dilatih secara terintegrasi, sehingga siswa bukan hanya memahami menteri agama tetapi juga mampu mengamalkannya sesuai kontekstualnya. Yang pertama itu critical thinking atau berpikir kritis. Dalam PAI, berpikir kritis dapat dilatih melalui analisis teks agama, evaluasi, argumen, dan identifikasi solusi masalah yang berbasis nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu creativity, berpikir kreatif. Kreativitas dalam PAI dapat dikembangkan melalui kegiatan seperti membuat karya seni yang berbasis nilai agama dan menulis sesuai esai tentang aplikasi. Yang ketiga, collaboration, kerjasama, dan yang keempat, communication atau yang biasa disebut komunikasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Falramzi. Baik, yang selanjutnya di sini ada critical thinking, yang berarti berpikir kritis. Berpikir kritis berarti mampu menganalisis persoalan dan mencari solusi dengan bijak. Dalam pembelajaran PAI, keterampilan ini dapat ditumbuhkan melalui kegiatan debat seputar isu-isu kontemporer. Misalnya, siswa diajak berdiskusi tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan secara islami dalam kegiatan dakwah. Berpikir kritis artinya tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi juga menganalisis dan menilai apakah informasi itu benar atau salah, serta mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk membantu kita memahami ajaran Islam secara mendalam dan aplikatif. Salah satu cara untuk melatih berpikir kritis adalah melalui kegiatan debat. Misalnya, siswa diajak berdiskusi tentang bagaimana teknologi digital bisa digunakan secara islami dalam kegiatan dakwah. Dengan berdiskusi dan berdebat, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, dan berpikir terbuka. Kegiatan seperti ini membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu siswa untuk menjadi pribadi yang tidak hanya paham agama, tapi juga cerdas dalam menyikapi perkembangan zaman. Selanjutnya akan dibawakan oleh Wishahludin. Baik, kita masuk di creativity. Kreativitas adalah kemampuan untuk melahirkan ide dan karya baru. Di pembelajaran PAI, kreativitas bisa dikembangkan dengan memberi tugas proyek seperti membuat video dakwah atau konten Islami untuk media sosial. Dengan begitu, siswa belajar menyampaikan ajaran Islam secara menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan seorang untuk menemukan atau menghasilkan ide baru yang bermanfaat. Contoh-contohnya itu seperti guru bisa memberi
tugas proyek seperti membuat video dakwah, poster digital, atau konten islami di media sosial. Dengan cara ini siswa belajar menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menarik sesuai zaman mereka dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, tugas ini juga melatih keterampilan lain seperti kerjasama dengan teman atau berpikir kritis dan kemampuan teknologi yang sekarang. Dan juga bisa memberikan keberanian ya tampil di depan orang lain. Nah, jadi kreativitas ini bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru atau ide yang baru, tetapi juga bagaimana kita membuat pelajaran ini lebih menyenangkan, tidak membosankan, bermakna, dan bermanfaat. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza Mawardani. Baik, selanjutnya collaboration atau kolaborasi dalam keterampilan 4C adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi bukan sekedar duduk dalam kelompok, tetapi bagaimana setiap anggota saling berbagi ide, menghargai pendapat, dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Kolaborasi itu penting karena tantangan di era sekarang tidak bisa diselesaikan sendirian. Dengan bekerja sama, kita bisa menemukan solusi lebih cepat, menumbuhkan rasa empati, dan membangun kepercayaan dalam tim. Ciri-ciri kolaborasi yang baik antara lain komunikasi yang terbuka, setiap anggota ikut berkontribusi, saling menghargai, dan tetap fokus pada tujuan bersama. Misalnya, di kelas, ketika siswa membuat proyek kelompok, setiap orang memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Atau contohnya di dunia kerja, tim yang berhasil adalah tim yang bisa berdiskusi, berbagi tanggung jawab, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian penerapan dalam PAI yaitu menciptakan lingkungan belajar di mana siswa saling mendukung dan belajar satu sama lain. Yang kedua, mengajarkan pentingnya ukhuwah dan kerja tim yang merupakan nilai fundamental dalam Islam. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Abian. Yang selanjutnya yaitu communication. Komunikasi adalah kemampuan untuk menjelaskan ide, pemikiran, dan informasi secara jelas dan efektif, baik lisan maupun tulisan. Dalam PAI bisa menjadi wadah latihan komunikasi, seperti ketika siswa diminta mempresentasikan hasil proyek atau memberikan ceramah singkat mengenai akhlak mulia. Hal ini membiasakan mereka berbicara di depan umum dengan percaya diri. Pengertian komunikasi secara detail yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, pemikiran, atau informasi dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami, diterima, dan bahkan ditindaklanjuti. Komunikasi tidak hanya sebatas berbicara, tetapi juga melibatkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, serta memahami bahasa tubuh. Adapun unsur-unsur komunikasi dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, yang kelima umpan balik, dan yang terakhir konteks. Bentuk komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lisan, berbicara langsung, presentasi, ceramah, diskusi, debat. Yang kedua yaitu tulisan, yaitu surat, artikel, laporan, pesan digital, dan karya ilmiah. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu nonverbal, yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur tangan.
Jadi komunikasi bukan sekedar menyampaikan kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana ide dan informasi dapat dipahami dengan baik, diterima dengan jelas, dan memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda. Selanjutnya ada metode PAI untuk 4C. Beberapa metode yang bisa digunakan guru PAI ialah Project Based Learning untuk kreativitas, Cooperative Learning untuk kolaborasi, Problem Based Learning untuk berpikir kritis, serta presentasi untuk melatih komunikasi. Kombinasi ini membuat PAI lebih aktif, menarik, dan relevan bagi siswa. Penjelasan yang pertama ada Project Based Learning. Untuk mengasah kreativitas kita digunakan Project Based Learning ini, siswa tidak hanya menghafal, tetapi merancang sesuatu, misal membuat video dakwah pendek, poster, atau karya seni Islami. Yang kedua ada Cooperative Learning, meningkatkan kolaborasi. Pembelajaran kelompok yang terstruktur mendorong siswa untuk saling membantu, berbagi pengetahuan, dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada Problem Based Learning, mereka membuat studi kasus atau isu kontemporer yang relevan dengan materi PAI. Yang keempat ada presentasi, menguatkan komunikasi. Mereka diwajibkan untuk mempresentasikan hasil proyek, solusi masalah, atau interpretasi ayat. Ketika kita mengombinasikan PJBL, Cooperative Learning, PBL, dan presentasi, kita tidak hanya mengajar PAI, kita menciptakan pengalaman belajar yang aktif, menarik, dan sangat relevan. Kita menyiapkan siswa untuk menjadi muslim dan warga negara yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya Mas Adil. Lalu poin yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari beberapa poin tersebut yaitu keterampilan 4C dapat tumbuh melalui pembelajaran PAI apabila guru menggunakan metode yang tepat. Debat menumbuhkan proyek kemampuan berpikir kritis, proyek kreatif mengasah kreativitas, diskusi kelompok membangun kerjasama, dan presentasi melatih komunikasi. Dengan cara ini, PAI tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tapi juga membekali siswa menghadapi tantangan zaman. Kemudian keterampilan 4C dalam pembelajaran PAI adalah, yaitu yang pertama critical thinking, yang artinya berpikir kritis. Siswa dilatih melalui kegiatan debat yang positif. Siswa diajak menganalisis dalil Al-Quran dan hadis, membandingkan pendapat ulama, serta menilai fenomena sosial dari sudut pandang Islam. Hasilnya, siswa terbiasa berpikir logis, mendalam, dan tidak mudah menerima informasi tanpa suatu pertimbangan. Yang kedua, creativity, yang artinya adalah kreativitas, dikembangkan lewat proyek kreatif. Contohnya membuat media dakwah digital, karya seni Islami, atau konten edukasi agama yang menarik. Dari hal tersebut dapat melatih siswa untuk menuangkan ide-ide baru dan inovatif sesuai dengan nilai agama Islam. Yang ketiga, collaboration, yang artinya adalah kolaborasi atau kerjasama. Hal tersebut ditumbuhkan melalui diskusi kelompok. Siswa belajar berbagai tugas, menghargai perbedaan pendapat, serta menyelesaikan masalah bersama. Sikap ini sejalan dengan ajaran Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, yang artinya adalah persaudaraan Islam dan gotong royong. Kemudian yang keempat adalah communication, yang artinya komunikasi. Komunikasi siswa dapat ditingkatkan dengan kegiatan presentasi. Siswa berlatih menyampaikan ide, gagasan, dan hasil kerja di depan orang banyak dengan jelas, sopan, dan percaya diri. Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di masyarakat. Dengan cara-cara tersebut, PAI tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membekali siswa dengan berbagai keterampilan yang penting untuk menghadapi tantangan zaman modern.
Baik teman-teman, telah kita dengarkan presentasi dari kelompok 4 tentang 4C. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di YouTube ini. Di YouTube yang kami share ini, buka kolom komentar lalu tuliskan pertanyaan di situ. Oke. Dan juga untuk semua teman-teman jangan lupa untuk buat meresum juga ya, karena kalau kalian nggak resum nanti kalian dianggap tidak hadir. Jadi kalian harus meresum semua presentasi. Berarti 5 kelompok ya teman-teman. Yang penting itu tadi ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar, tuliskan di kolom komentar pertanyaannya. Oke teman-teman, terima kasih. Apabila ada salah kata atau perbuatan dari kami kelompok 4, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Dadah.